Teks monolog. Halo Bu Vero, perkenalkan nama saya Vesaka Puname Leonardo. Saya dari kelas 10-2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan teks monolog saya yang berjudul Aku Bangga Jadi Perempuan. Selamat mendengarkan. Aku bangga jadi perempuan. Sebagai anak pertama dalam keluarga, aku tumbuh dengan banyak tanggung jawab. Sejak kecil, aku sering melihat bagaimana peran perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda. Bukan hanya di rumah, tapi juga di lingkungan sekitar. Aku tidak punya kakak, tetapi aku melihat sendiri bagaimana teman-temanku yang perempuan harus menuruti lebih banyak aturan dibanding saudara laki-laki mereka. Seolah-olah menjadi perempuan berarti harus dibatasi. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa ya perempuan selalu dianggap lemah? Padahal kami juga berpikir, bermimpi, dan berusaha seperti laki-laki. Lama aku menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Aku tidak langsung menemukan jawabannya. Tapi semakin aku tumbuh, semakin banyak hal yang membuka mataku. Di pelajaran sejarah, aku membaca tentang seorang perempuan yang hidup di masa lampau, Raden Ajeng Kartini. Awalnya, aku mengira ia hanya tokoh biasa yang diperingati tiap tanggal 21 April. Tapi, semakin aku mengenal ia lewat tulisan-tulisan dan kisahnya, semakin aku menyadarinya bahwa Kartini adalah suara yang selama ini aku cari. Ia hidup dalam masa yang lebih mengekang dari sekarang. Para perempuan tidak boleh sekolah, tidak bebas memilih pasangan, dan suara mereka dibatasi oleh tradisi. Tapi Kartini tidak menyerah. Ia membaca, menulis, dan menyuarakan isi hati para perempuan lewat tulisan-tulisannya yang dikirimnya melalui surat ke Belanda. Dan saat aku membaca surat itu, aku merasa seperti sedang membaca masa kini. Zaman memang sudah berubah, tapi beberapa cara pandang masih tetap sama. Banyak perempuan yang masih dipertanyakan pilihannya. Mau sekolah tinggi, buat apa? Mau kerja kok lupa kodrat? Mau mandiri, malah dibilang keras kepala. Dan apabila sebaliknya, memilih diam, malah dibilang gak punya mimpi. Aku bukan orang yang berani berbicara di depan umum. Aku bukan ketua kelas, aku bukan orator, aku juga bukan penulis yang terkenal. Tapi aku belajar bahwa perjuangan tidak selalu berteriak. Terkadang perjuangan terjadi dalam diam, dalam pilihan kecil tapi konsisten, dalam keberanian untuk melangkah meskipun jalan terasa sepi. Aku juga mulai memperhatikan perempuan-perempuan di sekitarku. Ibuku yang tidak pernah menyerah, guru-guruku yang selalu menginspirasi, dan teman-temanku yang diam-diam kuat. Mereka semua berbeda, tapi memiliki satu kesamaan. Mereka tetap melangkah meski terkadang dunia tak berpihak. Dan dari mereka aku belajar satu hal. Menjadi perempuan itu bukanlah kelemahan. Justru menjadi perempuan itu adalah kekuatan. Kini, aku tidak lagi menyimpan pertanyaan itu dengan resah. Aku telah menemukan sebagian jawabannya. Dan sisanya akan kutemukan di jalan hidupku sendiri. Aku mungkin belum tahu seperti apa masa depanku nanti. Tapi satu hal yang aku percaya. Aku tidak akan berjalan dengan kepala menunduk. Aku akan berjalan dengan kepala tegak. Karena aku adalah perempuan. Dan itu adalah suatu kehormatan, kekuatan, dan kebanggaan. Terima kasih sudah mendengarkan monolog yang saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.